Ini smartwatchnya nyala, aku cemplungin dalam air, celup-celupin dulu seperti teh celup. Oke, aku cemplungin. Nah, smartwatchnya udah kita cemplungin ke dalam air dan halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Wow Tekno. Makasih banyak buat kamu yang udah datang lagi, udah nonton lagi video kita. Dan di kesempatan ini aku bakal kasih review atau pendapat aku pribadi, jujur ya, mengenai tentang smartwatch ini, Apple Watch. Apple Watch Ultra Watch KW-KWan ya, jadi-jadian dari Mini Base. Dan ternyata mereka membuat sebuah kesalahan pertama kali ya, udah langsung kelihatan di sini. Harusnya tulisannya smartwatch, tapi mereka tulisnya smartwatch, atau emang ini namanya? Oke, sebelumnya jangan lupa di subscribe buat kamu yang udah nonton video kita kali ini. Jangan lupa juga like video ini, dan jangan lupa share ke teman-teman kamu. Semoga aja video ini bermanfaat buat kamu dan juga orang-orang di sekitar kamu. Oke, langsung aja kita bakal ngelihat smartwatchnya seperti ini. Ini aku buka aja ya. Aku bakal memperlihatkan fisiknya dulu sebelum kita pergi ke menu-menunya dan juga fitur-fiturnya dan juga isi yang ada di dalam kotak smartwatch ini. Oke, cara buka strapnya itu seperti ini ya. Ini kan ada tombol kecil yang lumayan keras kalau ditekan. Ini kita coba tekan terus geser. Nah, karena kalau kita nggak tekan tombol ini sampai kapanpun nggak bakal kebuka untuk strapnya. Jadi kita tekan dulu di sini, tarik ke samping sana boleh, samping sini boleh. Oke, udah kebuka. Nah, untuk smartwatchnya seperti ini, bahannya dari aluminium. Mirip sama Apple Watch, mirip sama Apple Watch Ultra untuk materialnya. Cuma kalau untuk bobotnya kayaknya mirip juga bobotnya, karena ini lumayan berat juga karena emang bahannya dari aluminium. Untuk di bawahnya ini ada tulisan-tulisan seperti ini: Bluetooth, Heart, Sapphire Crystal, Smartwatch Ultra, Sleep Monitoring. Wow, ini udah agak lecek-lecek ya, karena udah aku pakai setiap hari aku pakai. Oke, terus ini di bawah ini beneran wireless charging, tapi nanti kita bakal cobain memperlihatkan ke teman-teman semuanya apakah benar di bawah ini wireless charging. Jujur emang iya beneran, tapi nanti kita coba lagi. Di samping kanan ini ada tombol. Ini tombol ya, walaupun ini analog bisa diputar-putar, tapi ini juga tombol bisa ditekan. Nah, nyalakan layarnya. Terus ini juga tombol untuk menyalakan dan juga tombol untuk mengunci layarnya seperti ini. Dan aku nggak tahu ini lubang apa iya ini lubang speaker, karena emang kita nggak berharap dengan fitur-fiturnya. Aku lebih suka dengan fisiknya doang sih. Nah, oh ya, kalau ini mungkin lubang mikrofon dan ini lubang speaker kalau di sebelah kiri. Terus di sini juga tombol ini adalah tombol jalan pintas ke mode sporty. Nah, seperti ini. Ada ya timer dan juga indikator untuk pembakaran lemak. Tapi ya kayak aku bilang tadi, jangan terlalu berharap sama fiturnya. Nanti aku bakal jelasin lagi. Terus di dalamnya ini ada sedikit apa sih namanya ini, pin kecil ya, kalau ditekan dia bakal ngaruh juga ke dalam ini ya. Ini kan fungsinya untuk membuka si strapnya ini, strap dari smartwatch ini. Oke, di sebelahnya lagi juga sama, ada pin kecil. Nah, kelihatan ya. Terus untuk strap yang panjang ini bahannya emang lumayan bagus ya, lumayan bagus. Cuma ya karena bolong-bolong gini mungkin agak cepat kotor. Bukan cepat kotor, maksudnya agak susah untuk dibersihkan kalau emang strapnya ini kotor. Terus ini kayaknya ada besi di dalamnya. Mana lighting, kita perdekatkan lagi lightingnya. Kayak ada besi di dalamnya. Jadi bagian ini keras. Ini keras, jadi nggak bisa ditekuk. Aku takut terlalu keras kita tekuk jadi patah.
Ini aja dulu lumayan keras nih. Nah, di dalamnya ini ada sedikit keras ya, bukan sedikit keras tapi emang beneran keras karena emang ada besi kayaknya di dalamnya. Di satu lagi juga sama, ada seperti besi rangkanya ya. Jadi kalau kita dorong strapnya ke smartwatch ini cukup mempermudah kita, jadi nggak letoy jadinya seperti itu. Terus kalau ini bahannya dari besi juga, kalau yang ini untuk penahan strapnya, dan juga pin ini dari besi juga. Jujur ini aku pakai udah lumayan lama, basah-basahan, tapi nggak berkarat, nggak gampang berkarat. Sampai sekarang bahkan nggak ada karatannya. Jadi cukup puas aku dengan material dari strapnya. Nah, kalau untuk original dari Apple, ukurannya sama 1:1, bentuknya juga mirip-mirip. Kalau untuk materialnya kayaknya mirip-mirip juga sih. Karena dari yang aku lihat dari fisiknya emang mirip kayak Apple Watch Ultra. Nah, kalau untuk fitur ya jauh beda, jauh dong. Sedangkan Apple Watch Ultra itu kan harganya 15 juta, 14 juta, 13 juta, 12 juta, 11 juta. Kalau ini harganya cuma 300.000, ya jauh, lumayan jauh beda harganya. Oke, langsung aja kita buka. Oh ya, sebelum aku buka layarnya, ini kita lihat dengan layar yang dimatikan seperti ini. Kelihatan ya ada frame-nya di samping seperti ini. Perbedaan ini layar, terus ini ada frame kecil, tipis. Jadi frameless, kecil. Frame yang tipis dari layarnya seperti ini. Nah, terus di samping sini ada sedikit kayak karet kecil di dalamnya. Tapi ini di dalam ya. Jadi mungkin fungsi karet yang kecil tipis banget di bagian bawah dan juga samping layarnya ini. Itu fungsinya mungkin sebagai pelindung supaya smartwatch ini nggak gampang kemasukan air. Jadi ya bukan gampang kemasukan air, tapi emang nggak bakal masuk air karena nanti kita contohin lagi. Nanti aku bakal contohin kalau emang smartwatch ini bisa dicemplungin ke dalam air. Oke, kita buka untuk layarnya. 1, 2, 3 kita buka. Nah, ini untuk wallpapernya. Jadi wallpapernya itu ada 7 wallpaper ya. Ini kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Balik lagi. Nah, ada 7 wallpaper. Kalau kita sentuh nggak ada fungsi. Kalau kita scroll ke bawah, fungsinya untuk jalan pintas ke pengaturan, Bluetooth, kecerahan layar, mode, dan lain-lain. Kalau kita geser ke kiri ganti wallpaper, kalau geser ke kanan ganti wallpaper juga, balik lagi ke wallpaper sebelumnya. Terus kalau mau menu itu scrollnya ke atas seperti swipe ke atas. Nah, ini menunya. Terus menunya ini mirip sama Apple Watch, mirip-mirip ya, dimirip-miripin. Terus ukurannya juga bisa kita kecilin seperti ini, jauhin dan juga deketin. Tapi kalau Apple Watch itu bisa sampai jauh banget, kita putar-putar jauh banget ya kan. Kalau ini jadi nggak smooth ya. Kalau Apple Watch itu kan smooth, kita zoom jadi smooth. Ini nggak, cuma tap seperti ini. Ada berapa ukuran ya, kita hitung ya. Kita mulai dari paling jauh, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ukuran untuk tampilan menunya. Nah, kalau untuk menu-menunya jangan terlalu berharap dengan fiturnya. Karena apa? Karena seperti ini ya, contohnya seperti ini. Ini kan ada pendeteksi detak jantung. Nah, ini nyala, sensornya nyala. Apa ini beneran sensor atau emang cuma akal-akalannya? Tapi tetap ini ya, tetap kelihatan BPM jantung kita. Jadi menurut aku ini fake ya, fake untuk detak jantungnya ya. Untuk gaya-gayaan boleh lah. Kita ulang lagi ya, kita reset. Oke, yang ngebaca tadi 73. Oke, aku letakkan di atas tangan aku. Angkanya jadi berapa? 88, 93. Oke, kalau aku tekan reset harusnya nggak kebaca ya kan? Harusnya nggak kebaca. Jadi menurut aku ini fake ya, fake dari smartwatch ini untuk membaca detak jantung kita. Nah, kebaca kan 6771. Kita geser lagi, ini ada tekanan darah. Tekanan darah juga sama, dia bakal nyala sensor LED di belakangnya seperti ini. Tapi ya kayak aku bilang tadi, jangan berharap sama fiturnya. Kebaca padahal aku tidak meletakkan di atas tangan aku.
Ini juga oksigen di dalam darah kita dia bisa ngebaca katanya, tapi ternyata fake juga. Dia muncul 97%. Padahal aku tidak ini ya, tidak meletakkan di atas tangan aku. Wow. Kita balik. Nah, kalau untuk back itu geser ke kiri seperti ini. Wih, asik ya, asik. Coba kita tekan lagi. Kalau geser ke kanan, ke kiri seperti ini nggak bisa. Geser ke bawah itu untuk pindah-pindah, dan geser ke sini, swipe ke kanan itu fungsinya untuk back. Terus ini ada logo NFC, fungsinya apa ya? Fungsi ini tidak bisa diaktifkan. Ya, kayak aku bilang tadi, jangan terlalu berharap sama fiturnya. Terus ya kayak mode panggil, sebenarnya kita nggak bisa melakukan panggilan melalui smartwatch ini, nggak bisa. Terus yang kuning ini apa? Ini notifikasi. Nah, jadi notifikasi itu kan ada banyak ya, ada WA, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram. Dia itu muncul dari satu menu aja. Misalnya kayak gini, ini muncul WA ya kan, muncul WA nih. Dia muncul cuma kayak gini aja. Cuma muncul sedang apa sih namanya, follow gitu kan, dapat grup chat, nah, seperti ini. Terus kalau kita buka menu yang lain juga sama tampilannya. Ini kan F ya, Facebook, logo Facebook. Aku klik mana sih Facebook tadi, ini dia logo Facebook. Nah, notifikasi WA juga masuk di Facebook. Sama aja sebenarnya. Jadi menunya ini cuma biar rame aja, biar kelihatan rame. Jadi ada menu Twitter, sama juga menu Twitter munculnya tampilan notif untuk WA dan juga Facebook. Sama aja. Terus ini ada logo sepeda. Silakan berhenti dan apa gimana? Silakan berhenti dari latihan saat ini. Wah, maksudnya gimana tuh? Disuruh berhenti kita dari latihan. Kita kan sedang review, bukan sedang latihan. Nah, ini ada tombol power. Aku tekan menutup. Oke, kita coba matiin. Wih, goodbye. Kalau kita matiin muncul tulisan goodbye. Oke. Untuk menyalakannya tekan aja tombol ini. Tombol ini yang di bawah sebelah kanan. Tekan aja, tahan sekitar 1 2 3. Ya, sekitar 3 detik. Dia bakal nyala terus hello, udah. Wow, bootingnya cepat ya. Bootingnya cepat. Terus apa ya? Untuk kenyamanan tombol ini nyaman ya. Enak untuk ditekan, jadi empuk, tek tek gitu, tek tek, empuk, tombolnya empuk. Tombol ini juga empuk juga, lebih empuk lagi tombol ini, tek tek gitu, kerasa tekanannya itu kerasa tek tek. Yang di sebelah kiri juga sama, enak tombolnya, bukan tombol yang murahan. Analog juga enak, ada kayak grid kecil krek 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 gitu, tek 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 tek. Nah, seperti ini. Untuk analognya juga enak. Analog atau apa sih nama tombolnya? Terus ini ada warna oranye di sampingnya seperti ini. Oh ya, untuk strap ya, untuk pilihan warna dia ada banyak ya. Ada 3 pilihan warna kalau nggak salah, warna hitam, oranye, dan juga warna biru kalau nggak salah, biru. Jadi ada 3 pilihan warna. Terus yang membedakan itu cuma warna strapnya doang. Kalau untuk smartwatchnya itu sama, jadi warna aluminium, warna oranye di sini, warna oranye di sini, jadi sama. Yang membedakannya itu cuma dari warna strapnya doang gitu. Oke, sesuai janji aku tadi, aku bakal cemplungin ke dalam air. Tapi sebelum itu kita coba dulu buka isi di dalam kotak-kotaknya. Ini ada barcode ya, jadi kamu bisa setting smartwatch ini langsung dari aplikasi Android dan juga Apple App Store, atau scan langsung di sini, atau cari aja nama aplikasinya HRY Find. Oh ya, dia ini punya ada kapasitas memorinya 128 MB, Bluetoothnya Bluetooth 5.2. Oke, ada tulisan-tulisan seperti ini untuk strapnya, untuk kotaknya. Nah, ini warna, aku pilih warna hitam, jadi ada kode warna hitam di sini. Kita buka untuk kotaknya. Nah, ada buku manual ya, di dalamnya ada buku manual. Oke. Kalau dilihat-lihat emang isi kotaknya itu emang biasa aja, tapi kalau dibandingin sama smartwatch KW yang harganya 100 ribuan, ya jauh beda.
untuk kualitas dan juga untuk isi kotaknya. Oke. Kita buka lagi, di sini ada busa untuk untuk posisi. Jadi posisi smartwatch-nya itu seperti ini pas kamu baru beli. Yang ini di sini. Nah, ini di sini nih ya. Nah, ini juga nanti posisinya nggak di sini tapi di sini. Jadi kita bisa pindahin. Oh ya, aku perlihatkan aja ya biar jelas ya. Ini bisa dipindahin posisinya. Nah, bisa dipindahin. Mau di lubang yang mana? Lubang yang di sini atau yang di ujung sini bisa dipindahin. Jadi nanti posisinya kayak gini. Kalau kamu beli smartwatch ini posisinya kayak gini. Nah, kalau kamu baru beli ya kan posisinya kayak gini. Cara seperti ini. Terus nanti jangan lupa nanti ini dipasang, jangan kebalik ya, jangan kebalik. Ini di bagian luar. Ini kan ini bagian luar nih. Nah, ini juga di bagian luar. Jadi posisinya itu ya boleh di tengah-tengah seperti ini. Jadi nanti disesuaikan aja. Ini bisa dipindahin posisinya sesuai dengan ukuran tangan kamu. Jadi nanti kamu pasang aja dulu nggak apa-apa. Terus kamu pakai jamnya kalau emang udah nyaman. Udah berarti udah pas ukurannya. Kalau emang nggak nyaman ini bisa digeser lagi nanti mau lubang yang keberapa. Oke, kita buka. Kebalik ya, harusnya unboxing dulu. Cuma nggak apa-apa. Nah, di dalamnya juga udah terdapat casan ya. Jadi casannya ini bukan kabel charger USB-C ataupun USB micro, enggak. Dia ini kasih apa sih namanya? Ini wireless charging. Jadi emang beneran wireless charging, ini ada magnetnya. Karena kalau smartwatch lain yang KW itu bukan wireless charging tapi konektor. Kalau ini bukan konektor, emang beneran wireless charging. Oke, aku coloknya. Ini aku colok ke laptop aja ya biar cepet ya. Aku colok ke laptop. Aku bakal buktiin kalau emang smartwatch ini beneran bisa dicas pakai wireless charging. Jadi nggak cuma ini ya, nggak cuma wireless charging ini, wireless charging yang lain juga bisa gitu. Jadi aku tempelin ke sini. Nah, bergetar. Smartwatch-nya bergetar dan ini lengket tapi nggak terlalu kuat. Dikit goyang jatuh ya. Nah, dia bisa jadi wireless charging. Oh ya, ini juga bisa kita cas ini ya, cas TWS. Jadi aku pernah coba ngecas TWS. Aku bisa ngecas TWS yang bisa wireless charging ke sini. Jadi memang beneran ini wireless charging. Oke, udah kita buktiin kalau ini beneran wireless charging. Sekarang kita, oh ya apa ya tadi ya janji aku ya, mau cemplungin smartwatch ini ke dalam air. Kita coba ya. Aku ambil air dulu. Oke, kita minum dulu. Enggak. Ini bukan untuk minum, ini untuk kita cemplungin smartwatch-nya. Oke, aku cemplungin dulu smartwatch-nya. Kita buka tanpa ini ya, tanpa wireless charging ya. Ini smartwatch-nya nyala, aku cemplungin dalam air. Celup-celupin dulu seperti teh celup. Oke, aku cemplungin. Nah, smartwatch-nya udah kita cemplungin ke dalam air dan masih nyala. Masih nyala. Jadi smartwatch-nya masih nyala. Udah kita cemplungin ke dalam air. Ini ambilnya gimana sih? Itu lampunya mati. Ya, lampunya mati bukan berarti smartwatch-nya mati. Oke, kita geser dulu airnya. Oke, kita nyalain. Wah, masih nyala ya. Sebentar aku lap dulu, aku takut ketumpahan ke atas meja. Jadi intinya smartwatch ini emang beneran anti air. Jadi kalau kamu pakai hujan-hujanan juga nggak apa-apa. Cemplungin ke dalam air nggak apa-apa, apalagi kalau kita pakai di hujan-hujanan. Wow, oke sih, oke. Aku suka produk ini. Buktinya aku aja pakai setiap hari loh. Buktinya aku aja pakai setiap hari. Bukan untuk fungsi yang lain-lain, hanya fungsi untuk yang pertama untuk style, untuk gaya-gayaan. Yang kedua untuk lihat jam. Udah gitu doang. Ya iseng-iseng aku koneksikan ke smartphone biar muncul notifikasi WA ataupun notifikasi yang lain-lain. Kalau selain dari itu aku nggak pernah pakai. Misalnya kayak fitur detak jantung, itu aku nggak mau pakai karena emang fake ya. Kamu jangan berharap itu beneran. Kalau untuk settingannya itu bisa balik ke menu utama seperti ini. Terus
Ini dia settingannya. Jadi kamu bisa setting kecerahannya. Terus ini apa sih? Oh ya, ini tangan angkat ya. Jadi kalau kita angkat dia muncul, layarnya bakal nyala. Terus waktu layarnya bisa kita nyalain 5 detik, 30 detik, 60 detik, terserah kita. Mode jangan ganggu. Ini mode menu ya. Ini jangan ganggu. Gimana sih? Agak ribet tekannya. Ya, ini jangan ganggu. Ini mode shock. Ini untuk tampilan yang tadi. Ini gara-gara basah ya. Sebentar aku lap dulu. Tangan aku basah. Oke, kayak menu tampilan yang lain-lain tadi. Mana sih? Wah, makin dilap makin aneh. Wah, ngaur, udah ngaur jamnya. Oh ya, udah bener. Sorry. Nah, kayak menu tampilan kita bisa ganti. Ada mode kisi. Kita lihat mode gaya kisi. Gaya kisi itu seperti ini. Nah, seperti ini ya, 4 kotak. Terus kita balik lagi ke menu tampilan atau langsung ke sini. Ini menu tampilan nih, mana ya? Nah, ini yang ada kotak di bawah ini. Oke, gaya Gipsopila kayak yang tadi. Gaya grid 9 itu kotak 9. Kalau tadi kan kotak 4. Ini kotak 9, 1 2 3. Nah, 9 seperti ini. Kita balik lagi, kita ganti lagi gaya daftar geser. Ini cuma 1. Ini daftar geser itu seperti ini, satu-satu. Nah, satu gitu. Geser kayak menu tampilan handphone jadul ya kan. Tapi aku sukanya gaya Gipsopila. Mirip sama Apple Watch. Nah, kalau kamu suka gaya yang mana, ya udah terserah. Oke, ada pertanyaan mengenai smartwatch ini, silahkan kasih komentarnya teman-teman. Untuk link pembeliannya untuk smartwatch ini, aku suka dengan smartwatch ini. Kalau kamu mau smartwatch yang kayak aku pakai ini, untuk link pembeliannya ada di deskripsi video ini. Jadi klik aja di deskripsi video, ada di bawah. Aku mau pakai smartwatchnya. Jadi kalau aku pakai smartwatch, posisinya mana ya? Jadi oke, yang ini yang kecil ini di sini. Kalau untuk posisi strapnya ini itu terserah kamu, karena setiap orang itu punya tampilan ya dan seleranya masing-masing. Ada yang pakai tangan kiri, ada yang pakai tangan kanan. Kalau aku pakainya di tangan kiri aja. Oh, kebalik ya. Kalau kebalik dia nggak ngunci. Nah, ini ngunci, baru benar. Oke. Kita pakai, cara pakainya cukup gampang. Karena tangan aku kecil, jadinya kayak gini tampilannya. Kita coba lihat. Nah, wih. Jam berapa mas? Wih. Asik. Nah, seperti ini ya kalau tampilannya. Kalau kita pakai ini masih basah ya, masih basah. Sorry, masih basah. Tadi kita celupin ke dalam air. Nah, ini untuk menu jalan pintas. Geser ke kiri ada tampilan. Ya, ini apa namanya, barcode-nya, barcode aplikasi, tanggal dan lain-lain. Nah, aku biasanya pakai yang ini, jadi kelihatan jelas untuk jamnya. Jam berapa? Jam 10.34, tanggal 6 bulan 11, seperti itu, hari Senin. Seperti ini ya tampilannya ya. Terus kalau kamu pakai tangan kanan ya bisa, pasti bisa kok. Oke, sekian untuk review smartwatch kita kali ini, Apple Watch Ultra jadi-jadian. Dan kasih komentarnya ya buat kamu yang mau request kita bakal review video apa selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi.